Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tampak menyerang Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam gelaran debat Pilpres yang berlangsung di kantor KPU Jakarta pada Selasa 12 Desember malam. Yakni Anies Baswedan menyatakan perihal isu orang dalam bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menabrak aturan yang ada lantaran faktor ordal. Menanggapi hal tersebut, Prabowo Subianto tak tinggal diam. Yakni Ketua Umum Gerindra itu menyatakan pelanggaran etika berat yang disentilkan Anies pada putusan MK itu sudah diselesaikan dengan baik di internal Mahkamah Konstitusi. Lantas Prabowo mengaku bahwa dirinya tak takut apabila tidak memiliki jabatan. Bahkan Prabowo menyatakan sudah siap meninggal demi negara Indonesia. Lanjut, pria yang mendapat julukan Gemoy itu menyatakan bahwa dalam proses demokrasi, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi negara. Dengan adanya hal itu, pihaknya menilai rakyatlah yang memutuskan sosok pemimpin yang pantas untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan dunia politik memang terdiri dari berbagai perspektif. Kemudian masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diselesaikan dengan tindakan yang semestinya oleh pihak berwenang. Sebelumnya, Anies melontarkan pertanyaan perihal putusan MK yang meloloskan kandidat Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun dan menyinggung fenomena orang dalam. Adapun fenomena orang dalam tersebut disampaikan Anies saat merespons jawaban Prabowo Subianto mengenai putusan MK yang membolehkan umur calon presiden dan calon wakil di bawah usia 40 tahun. Namun putusan tersebut dianggap melanggar etika lantaran menguntungkan salah satu paslon cawapres yang usianya belum cukup 40 tahun, yakni Gibran Raka Buming Raka. Lantas Anies menyatakan saat orang dalam terjadi di proses paling puncak, maka hal itu berarti kerap terjadi pada setiap rakyat. Dalam kesempatan itu pula, Anies Baswedan juga mengomentari terkait minimnya kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia. Anies juga menyatakan apabila membahas demokrasi, ada tiga hal yang harus disorot, yakni terdapat kebebasan dalam berbicara, adanya pihak oposisi yang bebas mengkritik, sehingga hal itu bisa menyeimbangkan pemerintah dan adanya proses pemilu dan pilpres yang netral, transparan, jujur, dan adil. Sebagai informasi, dalam debat pilpres tersebut Anies juga menyorot turunnya angka intensitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, Anies juga menyatakan dengan minimnya pihak oposisi membuat demokrasi di Indonesia semakin merosot. Lantas, ex-gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa memerlukan peran negara untuk membantu partai politik mengembalikan kepercayaan untuk negara. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan Waktunya itu hilang. habis. Ya. Mas Anies, dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Waktu masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.